Bang Ari, selaku pelaku sastra di Lampung, kita ketahui bahwa hari ini banyak sekali bermunculan tulisan-tulisan dari para penulis baik di surat kabar maupun di media sosial. Nah, cerpen ataupun puisi yang muncul ini nih menurut Bang Ari Pahala apakah sudah cukup memberi warna yang baru atau mungkin memberikan suatu hasanah yang terbaru di dunia sastra di Indonesia secara umum ataupun di Lampung, dan bagaimana pula Bang Ari melihat ini sebagai semarak sastra Indonesia di Provinsi Lampung hari ini? Begitu Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Tapi pun, Ya pun. ya, nanti akan menjawab apa yang di moderator. Mungkin ada prolognya terlebih dahulu. Soal tema kita sebetulnya menarik pada kesempatan hari ini, Tuan dan Puan terhormat sekalian, soal sastra Indonesia di Lampung. Soal genealogi perkembangan sastra Indonesia di Lampung, kiprah sastrawan Lampung sudah diutarakan tadi oleh Bang Isbedi dengan runut. Hanya kemudian ada fase transisi sebetulnya setelah era Agit, Fitri, kemudian ada Rarai, Masai, bos ya. Rarai kebetulan anak Bang Iswadi itu menerbitkan buku puisi beliau dan baik sekali mutunya. Kemudian Tria terakhir dari Teater Satu juga menerbitkan buku kumpulan puisi. Aku lupa judulnya, Bos. Itibarasa, ya, Itibarasa, Tria. Kemudian Emma Lutfianti juga menerbitkan kumpulan cerpen. Nah, jadi ada transisi di luar apa yang diutarakan oleh Bang Isbedi tadi, sesudah fase era Agit dengan Fitri. Kemudian ada Yuli Nugrahani juga bikin kumpulan puisi dan cerpen, ya, kumpulan puisi dan cerpen. Dan ada Ucok terbaru. Mungkin ada beberapa banyak lagi yang lain yang saya luput membacanya. Tapi intinya begini, teman-teman sekalian, para penonton yang menyaksikan, kalau ditanya kondisi sastra Indonesia di Lampung saat ini, agak kurang enak badan. Nah, itu, jadi agak kurang enak badan. Ini juga menjawab pertanyaan Bu Eva tadi soal semarak tadi. Nah, kebetulan Bu saat ini agak kurang enak badan. Mungkin pengaruh COVID dan lain sebagainya. Kenapa agak kurang enak badan? Karena dari sisi produktivitas maupun kualitas mengalami semacam degradasi dia ke divisi 2 dalam tanda kutip, ya. Kenapa itu terjadi? Banyak faktor. Nah, ada satu penyakit yang hinggap di kita semua penulis Lampung, sastrawan Lampung, wah itu kerennya gitu, yaitu kurangnya sikap heroisme. Heroisme dalam pengertian yang positif. Ini yang membedakan kondisi Lampung dengan non-Lampung. Dengan Sumatera Barat, dengan Bali, Riau, Makassar, Nusa Tenggara Barat, dan sebagainya. Jadi penulis Lampung itu sangat rendah hati, Bu. Sangat rendah hati, sangat santun sekali. Tidak narsis. Ini perlu saya utarakan. Tidak narsis, sangat low profile. Sehingga efek lainnya adalah sikap heroik menyikapi kesenimanan tidak muncul. Waktu terutama angkatan misalnya pas saya dan kemudian beberapa adik-adik yang lain, teman-teman, masih ada Inggit, kemudian Jimmy dan sebagainya. Waktu itu kami masih seru itu, heroik. Jadi seluruh media, Bang, ya kan, kita serbu. Ada Kompas, Tempo, macam-macam kita harus masuk semua itu. Ya, ke Jakarta masih naik bis. Dan kita
ya sekian banyak media itu kan menjadi semacam tolok ukur untuk menguji kita. Nah, itu masih seru. Nah, generasi kebelakangan hilang itu sikap heroisme itu. Sementara provinsi lain, Sumatera Barat contohnya itu, wah itu terus menerus sampai sekarang. Ada Esa, ada Heru, ada macam-macam, baik prosa maupun puisi. Di Jakarta sekarang itu The Sumbar Connection bergerak. Jadi di Jakarta itu yang di Indonesia yang menjadi pemegang-pemegang kuncian-kuncian kekuasaan sastra itu Sumatera Barat Connection, ada Makassar Connection, ada Jawa Barat Connection, ada Bali Connection, dan lain sebagainya. Connection dalam pengertian yang netral ya, jangan disalahpahami ini. Jadi maksudnya kan itu jadi saling support mereka. Mereka muncul semua. Nah, alhamdulillah Lampung Connection ini memang sejak zaman Kerajaan Skala Berak dulu sampai sekarang ini nggak muncul-muncul di Lampung Connection ini. Nah itu. Oh, aku juga luput tadi, maaf. Ada Ramdhani, Bang Ramdhani. Nah, dia penulis novel, ya berlatar legenda, perempuan penunggang harimau itu. Ramdhani sudah 5 menulis novel, buku. Nah, sangat produktif. Juga ada Udo Jadkarji. Nah, sikap heroik ini yang tidak ada dan rupanya terlampau tahu diri juga, terlampau rendah hati juga tidak baik rupanya untuk kondisi kita. Sehingga kita nggak muncul, kita nggak fight dalam kancah peperangan ini. Walaupun diakui atau tidak diakui, tapi diakui sih. Itu Lampung lumayan disegani itu di Indonesia ya Mas ya. Secara kualitas kita orang sungkan sama karya-karya orang Lampung. Dan terbukti terakhir kan Inggit dapat Kusala, Inggit Putri Amarga, kemudian sekarang ini calon juga juara Badan Bahasa dan lain sebagainya itu. Jadi ngeri sekali Inggit. Nah itu bukti bahwa kita masih turut, ya tahun sebelumnya ada Erwin, kemudian ada Bang Iswadi, Bang Isbedi juga terus menerus menjadi nominasi. Kita itu nggak pernah kalau kita bikin buku itu mesti masuk nominasi itu. Itu nggak jadi sekian banyak festival di Republik ini kalau kita nggak masuk nominasi itu. Nah itu Lampung itu. Nah tapi sikap heroik ini yang berkurang. Nah apa yang menyebabkan itu? Nomor 1 karena sikap rendah hati Lampung. Kita orang Lampung. Itu harus diakui. Bandung itu, ya ampun tradisinya itu kan mungkin udah ratusan tahun itu. Urusan kesenian Sumbar juga begitu. Tapi kalau untuk urusan kesastraan, kesenimanan, teater bahkan, ya bos, itu masih seru sekali itu. Masih, ini penyair. Nah, kalau di Lampung itu enggak, Bu. Cenderung intelektual orang Lampung itu. Iya, cool, calm, confident, tapi kalau diajak berpikir sungguhan juga bisa. Itu heran juga itu Bang. Nah masuk ke berikutnya, apa penyebabnya berkurangnya heroisme itu? Penyebab utamanya nomor 1 karena kita low profile, nomor 2 ini serbuan medsos Bu. Itu serbuan medsos teman-teman. Ini yang saya sebut pagi ini, saya sebut dengan istilah kemajuan teknologi informasi medsos itu telah yang menyebabkan desakralisasi puisi. Telah terjadi penurunan nilai kekudusan dari sastra dan puisi dari tahtanya. Medsos kemudian membuat setiap orang yang curhat menganggap curhatnya itu puisi. Dan setiap orang yang curhat dan menganggapnya puisi sebagai penyair. Tidak ada lagi kurasi yang sungguhan. Tidak ada lagi kurasi yang sungguhan. Setiap orang kemudian berhak mengatakan saya adalah penyair dan apa yang saya tulis adalah puisi. Jadi terjadi penggerusan reduksi nilai yang luar biasa oleh medsos terhadap sakralnya puisi dan sastra. Persoalan Anda setuju atau tidak soal puisi itu sakral atau tidak, mungkin di lain kesempatan kita bisa berdebat lebih lanjut.
Tetapi ini kemudian membuat para penulis sungguhan agak males terjun di level medan perang yang tak bertuan itu. Kalau dulu kami mau nyebut diri penyair itu nggak pede kalau nggak masuk Kompas, kalau nggak masuk Horizon, kalau nggak diundang DKJ, kalau nggak masuk Tempo dan sebagainya, nggak bisa kita ngomong saya penyair. Nggak pede kita. Kalau di Lampung minimal Lampung Pos, Sumatera Pos, Lampung apalagi Bang, Trans Sumatera dan sebagainya. Tidak bisa disebut penyair kalau kata Bang Isbedi ini penyair, atau kata Bang Iswadi ini puisi, ini puisi. Nah, sekarang semua orang bisa ketik-ketik, apalagi ada fenomena bikin penerbitan sendiri, kita saya penyair, ini puisi saya. Nah, jadi sakralisasi itu menjadi reduktif sekali, hilang. Nah, itu buah dari medsos. Nah, efek lainnya heroisme berkurang. Nah, itu fenomena yang marak sebetulnya itu bukan hanya di Lampung, tetapi itu seluruh Indonesia. Nah, itu fenomena utama yang menurut saya terjadi di Lampung saat ini. Dan yang kedua, itu yang pertama, desakralisasi puisi dan hilangnya heroisme. Yang kedua, ekosistem kita tidak jalan. Nah, ini juga penyebab kurang enak badannya sastra di Lampung. Ekosistem tidak berjalan. Bukan tidak maksimal, tidak jalan. Antara lini-lini stakeholder di ekosistem sastra harusnya punya visi bersama, gerak bersama untuk merancang sebuah gerakan dalam tanda kutip memajukan perkembangan kehidupan sastra yang sudah lesu darah ini, kurang darah. Nah, ini tidak jalan. Universitas jalan sendiri, Dewan Kesenian jalan sendiri, kantor bahasa maybe jalan sendiri, komunitas-komunitas grup jalan sendiri, penyair asing, jadi semua asik sendiri, semua berjuang sendiri. Tidak ada semacam visi bersama untuk membuat kita Lampung maju. Tidak ada sakai sambayannya. Kalau kata orang Lampung itu tidak ada sikap gotong royong mempertahankan marwah kita, fiil kita dalam ruang Indonesia, dalam ruang Nusantara ini. Gitu. Itu yang penyakit yang paling utama kita di Lampung yang mungkin tidak terjadi di provinsi lain. Mereka mungkin saling support untuk biar Padang ngetop, biar Bali ngetop, Makassar ngetop, macam-macam, bikin festival, semua puisinya masuk Kompas, masuk Tempo. Kita tidak seperti itu. Bang Isbedi meluncur aja sendiri, Inggit muncul sendiri, Bang Iswadi muncul sendiri. Ya bukan bermaksud egois, tapi tidak ada gerakan yang bareng gitu loh Bang. Bukan berarti tidak saling support. Saya kasih contoh, ini tidak bisa dibantah. Saya alumni FKIP Bahasa Indonesia. Saya angkatan 93 kuliahnya. Dari tahun 90 sampai saat ini, FKIP Bahasa Indonesia Universitas Lampung hanya melahirkan Arifah Lauta Barat dan Diah Merta untuk urusan sastra, Bu. Itu pun kalau dia mau mengakui dirinya anak FKIP ya. Itu urusan kreatif. Dari tahun 90 sampai sekarang, berarti sudah lebih 25 tahun kan, FKIP Bahasa dan Sastra Indonesia tidak melahirkan satupun kritikus, tidak melahirkan satupun analis urusan sastra, Bu. Dari tahun 90 sampai sekarang tidak melahirkan satupun penulis prosa. Dari tahun 90 sampai sekarang mungkin tidak sampai 5 melahirkan guru yang inspiratif di urusan sastra. Tidak bisa dibantah pernyataan saya ini. Siapa saja gurunya saya kenal semua. Mungkin Edi dan lain-lain, enggak nyampe 5. Jadi kalau bilang, oh kami kan FKIP, memang bukan untuk bikin penyair, bukan bikin penulis. Oke, berarti Anda bikin kritikus dong. Kritikus enggak ada juga. Oke, berarti Anda tidak melahirkan kritikus, berarti Anda melahirkan guru-guru yang inspiratif dong. Yang mampu mengkondisioning siswanya sehingga menjadi penulis-penulis pecinta-pecinta sastra yang baik. Mana guru-guru itu? Tidak juga. Lah kalau Unila saja efeknya seperti itu, apalagi STKIP, mohon maaf. Apalagi universitas lain. Apalagi universitas terbuka. Apalagi Megopak tulang Megopak. Nyecaro. Nah itu. Nah, belum yang lain-lain. Jadi Dewan Kesenian Lampung macam-macam produknya. Dari dulu juga mensupport misalnya kayak Bilik Jumpa Sastra ada bertahun-tahun itu
melahirkan juga sekian banyak conditioning sampai dengan sekarang di era Yuli dan Udo Jetkarji. Tetapi maksudku bergerak sendiri juga. Kantor bahasa banyak sekali melakukan tindakan-tindakan perlakuan-perlakuan terhadap ranah sastra dan bahasa, tapi juga sendiri juga. Paling banter nyenggol-nyenggol Unila sedikit sebagai narasumber. Atau ya nyenggol-nyenggol penulis lah, semacam Bang Isbedi. Saya udah 5 tahun, 6 tahun nggak pernah disenggol sama kantor bahasa. Gitu. Bang Iswadi juga begitu. Nggak tahu Ari dan Iswadi kantor bahasa, taunya Bang Isbedi aja. Atau Bang Edi. Nah, itu contoh 5 tahun Erwin. Kantor bahasa tidak tahu saya. Tidak ada berarti jaringan itu. Nah, itu contoh konkret betapa ekosistem tidak berjalan di Lampung. Efeknya adalah, ini terakhir, apa yang membuat sastra Indonesia di Lampung itu kurang enak badan? Efeknya kita tidak punya jaringan di level nasional. Itu kita tidak pernah mampu membangun branding kita di level nasional secara grup. Penyebab utamanya sebetulnya simple. Tidak ada orang Lampung yang tinggal di Jakarta. Sesederhana itu. Seandainya Iswadi Pratama tinggal di Jakarta, ngeri. Semua muncul. Seandainya Bang Isbedi tinggal di Jakarta, ngeri-ngeri efeknya. Orang Minang ada di Jakarta, orang Makassar ada di Jakarta, orang macam-macam ada di Jakarta. Ada Putu Fajar Arcana di Jakarta. Bu, orang Sumatera Barat nggak usah dibilang, Bu, dari dulu. Tidak ada orang Lampung di Jakarta. Jadi bukan karena orang Lampung bodoh, bukan karena orang Lampung tidak mampu otaknya bikin karya yang keren. Nggak ada, apa ya bos nyebutnya, kuncennya. Dan kita tahu lah ini soal politik lah. Ya, tidak ada mas senasnya, Bu. Tidak ada, apakah orang kita di redaktur misalnya salah satu. Jadi bukan berarti yang lain itu lebih hebat, juga enggak sebetulnya. Ini cuma soal politik jaringan aja. Ya boleh tidak setuju, tapi ini harus saya sampaikan. Nah, berarti ke depan sebagai tawaran saya, marilah kita bersama-sama membangun ekosistem ini. Marilah kita bersama-sama, inilah guna pertemuan ini sebetulnya. Inilah guna pertemuan ini. Marilah kita bersama-sama merancang semacam strategi bersama. Strategi kebudayaan kah, strategi puitika kah, sastra kah. Mari kita bersakai sambayan bersama, saling support untuk membangun Lampung, maruah Lampung ini ke level Indonesia. Ini soal strategi saja, ini bukan soal mutu estetika. Mutu estetika kita anggap sama seluruh Indonesia. Tapi di panggung-panggung Indonesia, karena kita tidak ada kuncennya, karena jaringan kita nggak jalan, memang ruwet juga urusan DAO, nggak jalan itu barang. Nah, marilah kita berkumpul, moga-moga kita ada DKL di sini, ada kantor bahasa macam-macam, ada Islah, kemudian kita berkumpul merancang semacam strategi biar kita keren bareng-bareng. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Ari.